Oke, pertama-tama kita mau buat soal online, berarti kita masuk ke Google Drive ya. Cuma kita masuknya ke Google Drive, login aja nih ini ya. Nah, kita klik, lalu ada login nih, kita ke bawah itu ada yang login, kita pilih, klik. Nah, jika sudah, ini ada tanda titik 3 pojok kanan seperti ini, kita klik. Nah, terus kita cari di bawah nih, di bawah itu ada situs desktop. Nah, ini kita klik. Nah, tampilannya berubah dong seperti ini layarnya. Lalu karena kita mau membuat soal, kita klik yang baru. Nah, yang baru kita klik baru atau new kalau bahasa Inggris ya. Kalau misalkan Google kalian itu pakai bahasa Inggris, tanda panah tanda tambah ya tadi ya. Terus kita pilih lainnya. Nah, terus kita pilih Google Formulir. Nah, ini nih Google Form namanya, Google Formulir. Nah, jika sudah kita klik. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Nah, tampilannya seperti ini, formulir tanpa judul. Nah, formulir tanpa judul yang ini kita bikin judul. Misalkan judulnya soal harian tema 8 subtema 3 misalkan, atau ulangan harian penilaian harian, terserah. Lalu jika sudah deskripsi formulirnya ini kita kasih misalkan gini, jawablah dengan data yang benar. Jawablah dengan benar gitu aja ya. Data sih. Soalnya ntar kan kita mau ini ya, mau nulis nama juga. Jadi data deh. Pokoknya gini aja lah. Jawablah dengan benar. Boleh dipakein emot. Nah, biar lucu. Terus, nah ini kan ini nih, lihat yang formulir tanpa judulnya ini, kita kan ini belum ada judulnya gitu ya. Nanti biar kalau misalkan kita mau mau judulin, langsung aja yang ininya nih, ini kita klik gitu, ini kita klik tuh seperti ini ya, soal harian tema 8. Jadi sama kayak yang ini gitu loh. Nah, sudah selesai, judulnya sama, sudah kita klik. Lihat pertanyaan yang bawah nih. Nah, pertanyaan yang pertama itu jangan lupa itu nama. Nah, nama itu udah pasti, di sininya jawaban singkat, jangan pilihan ganda. Kalau sudah selesai, nah seperti ini kita klik wajib diisi. Karena kalau misalkan nggak kita giniin, nanti pengingatnya tuh nggak ada kalau misalkan dia tuh belum diisi gitu. Kita klik ya. Nah, jadi hidup. Nah, jika sudah pertama nama, boleh kelas lah. Misalkan kita ngajarnya itu beda mata pelajaran atau beda kelas gitulah, beda kelas di kelas yang lain. Lalu kita yang kedua itu lembar keduanya itu boleh nih pakai ini. Nah, untuk menambahkan lembar kedua. Nah, lembar keduanya ini ya terserah, misalkan kalian kalau mahasiswa, kalau kita jadi dosen ya kita bisa NPM-nya, pertanyaan kedua NPM-nya berapa, atau universitasnya apa. Misalkan kita dosennya itu dosen di beberapa universitas gitu. Jadi nah di sini karena saya ngajar cuma kelas 4 dan yang saya butuhkan cuma nama aja ya. Nah, jadi yang lembar kedua ini saya pakai untuk pertanyaan, langsung pertanyaan gitu ya. Mana tuh tadi,
Langsung ke pertanyaan lembar kedua. Kenapa sih? Nah, di mana nih pertanyaan kedua? Nah, ini yang pertanyaan lembar kedua kita kasih pertanyaan misalkan gini. Benda-benda yang berbentuk yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok disebut benda titik-titik. Nah, karena kita mau pakai pilihan ganda, berarti optionnya itu harus pilihan ganda gitu. Nah, kalau sudah selesai, opsinya itu misalkan benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok disebut benda A. Kubistis, nggak ada A-nya sih. Kubistis. Yang keduanya, opsi keduanya silindris. Ketiganya bebas. Keempatnya misalkan balok. Nah, balok dan kubus. Jika sudah selesai, nah ini udah selesai kan soalnya, optionnya, kita klik wajib diisinya, jangan lupa wajib diisi. Nah, terus kita naik ke atas untuk kesetelannya, untuk memberi poin atau memberi jawaban yang paling benar. Kita klik, pilih setelan. Jika sudah memberi setelan, ini boleh dipakai, batasi 1 tanggapan. Jadi yang masuk itu hanya 1 email aja. Cuma saya nggak pakai, nggak usah pakai. Kalau mau pakai nggak apa-apa, 1 tanggapan aja. Jadi dia tuh nggak bisa masuk lagi kalau misalkan dia udah bikin, kalau dia tuh udah mengisi gitu loh. Nah, ini kan responden dapat edit setelah mengirimkan. Nggak usah kita klik. Kalau misalnya kita klik, dia bisa ngedit lagi gitu. Jangan ya. Nah, udah. Nah, terus ini ada presentasi. Yuk, udah kita diemin aja nih. Yang kita rubah itu adalah yang kuis. Kalau misalkan nggak ada nih, cuma ada umum sama presentasi aja. Nah, di sebelah kanan pojok itu ada kayak gini ya. Ada kayak gini. Jadi kita klik yang ininya, nanti ada ininya, ada bacaan kuisnya. Nah, kita klik kuisnya. Lalu, kalau sudah kita klik kuisnya, kita aktifkan seperti ini. Jadi semuanya itu tercentang. Dah ya, segera setelah setiap pengiriman. Jadi nilainya, rilis penilaian itu segera setelah setiap pengiriman gitu. Jadi udah ada gitu nilainya. Seperti itu. Kalau misalkan mau yang ini, mau yang nanti setelah peninjauan manual, ya udah berarti harus pakai email gitu. Udah lanjut ya. Lanjut, simpan. Nah, simpan. Nah, simpan udah. Kalau itu, nah di sini ada tanda centang. Tuh, ada tanda centangnya kan? Tadi belum ada. Nah, kita klik tanda centangnya atau kunci jawabannya. Nah, kita pilihkan benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok disebut benda kubistis. Nah, kita taruh skornya, terserah. Misalkan kalau soalnya ada 10, kita kasih skornya 10. Jadi 10 kali 10 100. Kalau soalnya ada 5, nah aku misalkan mau bikin soal itu 5, berarti satu soalnya itu poinnya 20. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, klik yang selesai. Klik selesai. Nah, selesai. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini untuk satu pertanyaannya sudah selesai. Nah, seperti itu lagi kalau misalkan mau
ke bawah, mau ada lagi pertanyaan kedua, tinggal klik yang ini lagi, bikin lagi, seperti itu ya. Ya, nah terus kita itu mau misalkan kita mau lihat yang nilai yang ini, misalkan yang ini, jangan yang ini deh, yang ini yang udah ada jawaban, yang udah anak-anak udah jawab deh kayaknya. Yang ini deh. Kayak yang ini. Nah, kok yang ini kan yang tadi kita isi belum ada jawaban nih. Misalkan yang ini nih contohnya itu yang ini. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, jadi kalau anak-anak udah mengisi soal-soal ini dan ini ada 5 respon. Berarti 5 yang telah menjawab, seperti itu. Nah, kita klik. Nah, jika kita klik, di sini ada ringkasannya. Jadi ini jatuhnya kayak analisis soal. Nah, di sini ada misalkan namanya Anis Muhammad Hadis Arkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini jatuhnya seperti analisis soal. Nah, kalau misalkan kita habis nilai, biasanya ada analisis soal ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tanggapannya. Nah, kalau misalkan bingung kayak gini gitu kan. Mau lihat langsung nilainya kayak gimana sih gitu. Kita tinggal klik aja yang hijau seperti gambar kado ini nih. Tuh, seperti ini kita klik. Kita masuk ke Google. Nah, ini deh. Ini sudah ada tanggal mengerjakannya, sudah ada skornya, sudah ada nama-namanya, seperti itu ya. Nah, jadi lebih mudah, jadi sudah mengetahui deh anak-anak nilainya berapa aja, seperti itu. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah. Mau bikin tutorial atau bikin video apa lagi untuk pembelajaran, silakan bisa tanya-tanya di bawah. Terima kasih.